Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aeng Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner, ya. Sama seperti tugas proyek Anda, tugas proyek 2, Anda diminta untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner, ya. Lalu menyusun laporannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner, kemudian cara menyusun laporannya. Nah, sebelum Anda melakukan pengujian, kan, Anda persiapkan terlebih dahulu format-formatnya. Di sini di aplikasi saya sudah menyiapkan format tugas proyek 2 uji validitas dan reliabilitas kuesioner di menu Richpack atau di laman Richpack, ya. Silahkan Anda download sebelum mengerjakan tugas proyek 2. Selanjutnya kita siapkan Excel, kemudian siapkan SPSS, ya. Kita mulai dulu dengan memahami kasusnya, ya. Sebut saja Ajid, mahasiswa program studi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang, sedang menguji kuesioner komitmen belajar. Kuesioner komitmen belajar. Kuesionernya terdiri dari 8 item atau 8 pernyataan. Uji coba dilakukan pada 10 siswa plus nomor absen Anda. Penginputan data di Excel menggunakan rumus run between. Tugas Anda jika Anda adalah Ajid, lakukan uji validitas dan reliabilitas serta susun laporannya. Pastikan format dan cara pengetikan laporan sesuai contoh. Contoh dapat dilihat pada halaman Richpack, ya. Halaman Richpack juga saya udah memberikan contohnya, ya. Pastikan laporan memenuhi kriteria penilaian. Lihat rubrik penilaian di modul. Di modul materi topik 2 ini saya udah memberikan contoh rubrik penilaian pada laporan uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Mari kita awali dengan pemahaman tentang kuesioner. Kuesioner itu sebenarnya sebuah alat, ya, alat pengumpulan data. Biasanya kuesioner terdiri dari sejumlah pernyataan atau pertanyaan, ya. Jumlahnya itu disusun berdasarkan kajian teori. Di setiap pernyataan biasanya ada pilihan jawaban. Ini contoh kuesioner dengan pilihan jawaban skala Likert, ya. Mulai dari sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Setiap jawaban ini nanti kita akan rubah, ya. Setiap respon jawaban ini akan kita rubah menjadi angka. Sebagai contoh, misalkan pada pernyataan nomor 1, ya kan, si responden memilih di sini checklistnya sangat setuju, berarti nanti dia diberi poin 5. Sangat setuju 5, maka poinnya 5. Jika dia memilih setuju, poinnya 4. Jika dia memilih kurang setuju, poinnya 3. Jika dia memilih tidak setuju, poinnya 2. Jika memilih sangat tidak setuju, poinnya 1. Ya. Oke, pada kasus ini, pada kasus penelitian ini, jumlah item sama dengan 8. Berarti di sini Anda mulai ngetikin sampel, item di sini. Di sini nanti nulisnya item 1, item 2, gitu, ya. Biar nggak capek-capek ngetik, kita blok aja item 1 sampai 2-nya. Kita tarik sampai ke kanan, item 8. Terus di samping item 8 kita ketikkan jumlah atau skor total, ya. Skor total. Oke, jumlah sampel di sini 10 plus nomor absen Anda. Sampel 10 plus nomor absen Anda.
Katakanlah nomor absen Anda 30. Nomor absen sama dengan 30. Berarti jumlah sampelnya sama dengan 10 ditambah 30. Berarti 40. Maka Anda buat di sini 1, 2 sampai 40 ke bawah. Oke, kita blok dulu 1 sampai 2-nya. Tarik. Oke. Tarik sampai 40 ya. Terus sampai 40. Kita lihat nih 40. Oke. Oke, biar ini enggak mengganggu, saya hapus dulu ya. Kolom. Oke. Oke. Sudah 1 sampai dengan 40. Berikutnya kita memasukkan data dari Excel menggunakan rumusan between. Tadi dikatakan bahwa kuesioner itu datanya adalah 1 sampai 5. Kita menggunakan rumus run between 1 sampai 5. Caranya kita mulai dari sampel 1 item 1 sama dengan run between di sini. Oke. Sini ada rumus dari Excelnya, run between kurung buka bottom berarti nilai terkecil, titik koma top nilai tertinggi adalah top. Nah di Excel saya titik koma, mungkin di Excel Anda pakai koma, mungkin pakai titik 2 ya, tinggal diikutin aja, disesuaikan dengan Excelnya. Bottomnya berarti 1 titik koma 5 kurung tutup di enter. Di sini muncul angka 1, run between angka 1. Kita tarik aja dari 1 sampai 8. Jadi item 1 sampai 8 masih dalam keadaan terblok, kita tarik sampai 40. Seperti ini. Oke. Kita tengahkan terlebih dahulu. Oke. Di sini sudah muncul ya semua angkanya. Oke. Nah, fungsi run between ini sebenarnya pengen membuat Anda lebih mudah memasukkan data kuesioner gitu ya. Karena ini dalam keadaan simulasi ya, data angkanya itu bersifat simulatif aja ya, menggunakan rumus run between. Oke, run between datanya udah kita masukkan semua, tinggal kita matikan run betweennya. Bagaimana cara mematikannya? Kita blok terlebih dahulu, kita blok terlebih dahulu nih datanya. Oke, terus kita pilih menu edit, copy, terus edit lagi, paste spesial, pilih value di sini value, lalu ketik oke. Nah, di sini run between-nya sudah nggak ada. Selanjutnya kita hitung rumus skor total menggunakan rumus sum ya, sama dengan SUM kurung buka ya, dari item 1 sampai dengan item 8. Ingat, kita satu persatu dulu ya. Sampel 1 dari item 1 sampai 8 kurung tutup enter. Begitu juga dari sampel 2 sampai dengan sampel 40. Biar kita enggak capek mengetik, menghitung satu persatu, kita pakai tarik aja. Jadi klik di angka 27, di sini ada kotak ya. Kotak biru kecil ya. Nah, ada diklik, tarik sampai 40 di sini. Nah, sudah muncul semuanya. Jumlah sumnya ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Uji validitas itu bisa menggunakan Excel dan juga bisa menggunakan SPSS. Kita coba menggunakan rumus Excel dulu ya. Nah, untuk menghitung uji validitas menggunakan Excel, kita harus mendapatkan nilai R hitung dan mendapatkan nilai R tabel. R hitung didapatkan dengan cara menghitung, R tabel didapatkan dengan cara mendapatkan angka dari tabel. Oke, kita mulai dari R hitung. Untuk mendapatkan nilai R hitung pakai rumus Pearson. Jadi sama dengan Pearson kurung buka. Oke. Di sini ada array 1, array 2. Array 1 adalah angka di setiap item, sementara array 2 adalah jumlah skor total dari atas ke bawah. Oke, kita blok dulu array 1 dari item 1 sampel 1 sampai dengan
item 1 sampel 40. Oke. Terus kemudian titik koma, kemudian kita blok skor total array 2-nya. Jadi dari atas sampai ke bawah. Oke. Oke, kemudian sebelum itu kita harus mengunci dulu. Mengunci ini J6, Z6 ya, sampai Z45 dengan cara membloknya. Jadi kita blok dulu ini Z6 sampai Z45. Tangan kiri Anda pencet Fn di keyboard, kemudian pencet F4. Jadi akhirnya mengunci. Nah, kalau Anda nggak bisa, ya tinggal tambahkan dolar aja. Simbol dolar Z, dolar 6, dolar Z, dolar 45. Oke. Kemudian kita kasih kurung tutup, di enter. Tujuan tadi memberikan nilai mengunci menggunakan dolar ini tujuannya nanti kalau kita tarik dari kiri ke kanan, nilai skor totalnya nggak berubah, tetap di posisi Z gitu ya, tetap di posisi Z. Tapi kalau kita nggak menggunakan dolar pengunci, nanti akan berubah gitu ya. Kita blok dari R hitung item 1, kemudian kita tarik sampai dengan item ke-8. Oke. Seperti itu. Nah, jumlah angka desimal di sini terlalu banyak ya. Kita perkecil jadi 2 angka desimal saja dengan cara diblok terlebih dahulu seperti ini. Kemudian klik kanan, format cell. Oke. Pilih number, pilih decimal place-nya 2 angka. Oke, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita dapatkan nilai R tabel. Nilai R tabel didapatkan dari tabel R ya kan. Kita cari di Google tabel R PDF. Oke, di sini ada nomor 2 nih, Prima Lecture Pen ACID. Kita klik. Nah, ini tabel R ya. Nah, untuk mendapatkan nilai tabel R, kita harus tahu rumusnya dulu. DF sama dengan N-2. N itu adalah jumlah sampel. Tadi jumlah sampel kita adalah 40 dikurangi 2 berarti 38. Jadi kita di posisi di sini 38 ya. Oke. Berikutnya kita tentukan tingkat signifikansi untuk dua arah. Pakainya yang 0,05 berarti kolom kedua. Oke, kolom kedua kita turunkan di baris 38 didapat 0, atau 0.3120. 0,3120. Oke. Di Excel saya di sini pakainya koma, mungkin di Excel Anda pakai titik. Jadi kalau pakai titik memasukkan R tabelnya juga pakai titik, kalau pakai koma memasukkan R tabelnya juga pakai koma. 0,3120 enter. Oke. Nah, 0,3120 ini 3 angka desimal ya. Kita klik, rubah dulu ya dengan cara klik format cell, number, decimal place-nya jadi 2 angka desimal saja. Oke. Kemudian kita copy, edit, copy ya, atau Ctrl C ya. Ctrl C. Kemudian kita blok dari item 2 sampai item 8, kita paste. Seperti ini ya. Jadi akhirnya sama nilai R tabelnya. Oke, baru kemudian kita tentukan validitasnya ya. Validitas. Nah, validitas itu bisa artinya valid atau tidak valid. Jadi uji validitas sebenarnya uji untuk menentukan valid atau tidak valid. Valid itu kalau menggunakan rumus Excel, R hitungnya lebih besar dari R tabel. Atau pakai simbol matematik, R hitung lebih besar R tabel. Gitu ya. Kalau tidak valid, R hitung lebih kecil dari R tabel. Kalau simbol matematiknya R hitung lebih kecil gitu ya, R tabel. Tutup. Oke, kita masukkan menentukan validitasnya ini menggunakan rumus if ya, sama dengan if. If itu bahasa Indonesianya jika ya. Jika kurung buka, klik nilai R hitungnya di sini 0,17. Jika nilai R hitungnya lebih besar ya, anggap aja lebih besar dari R tabel gitu ya. Jadi
R47 adalah R hitung, R48 adalah R tabel. Jadi R hitung lebih besar dari R tabel, maka itu pakai titik koma. Di rumus Excel saya titik koma. Kalau di rumus Excel Anda koma ya koma. Maka valid. Maka tanda petik 2 valid. Tanda petik 2 titik koma lagi, tanda petik 2 tidak valid. Tanda petik 2 kurung tutup. Nah, di sini udah muncul rumusnya ya, tidak valid ya, karena R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Tinggal kita tarik ke sini dari kiri ke kanan sehingga didapat semua ya keterangan valid tidak validnya. Oke, ini kan nggak kelihatan nih numpuk-numpuk begini. Caranya kita rubah ya, kita blok dulu dari sini ke ujung, dari awal ke ujung, klik kanan, format cell. Nah, di sini alignment ya. Klik alignment, terus di sini tagnya orientasinya kita dongak ke atas. Jadi degree-nya 90 mendongak ke atas. Oke, jadi posisinya akhirnya berdiri sehingga kita bisa ngelihat posisi valid tidak valid. Oke, kita tengahkan terlebih dahulu sini. Tengah. Di blok ya. Diklik R-nya sini sampai dengan Y. Gitu, kemudian kita posisi tengah. RY posisi tengah gitu ya. Oke. Di sini ada yang tidak validnya banyak ya, dari 8 tidak validnya ada 6, yang valid 8. Oke. Yang perlu Anda ketahui bahwa angka-angka ini kalau kita rubah, misalkan angka 2 kita rubah menjadi 4, nanti R hitungnya akan berubah. Misalkan di sini 4, nah dia akan berubah tuh, validnya jadi 3. Kita rubah lagi, misalkan angka 5 rubah jadi 2, nah dia akan naik ya kan. Kita rubah lagi misalkan jadi 5, dia akan naik atau turun. Jadi berubah-ubah ya posisinya seperti itu. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, kita save terlebih dahulu ya. Save. Oke, save dengan nama tugas proyek 2 uji validitas dan reliabilitas kuesioner gitu ya. Tapi kalau lagi untuk mengerjakan ujian ya save dengan ujian topik 2 uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Oke, data udah kita masukkan. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas melalui SPSS. Silakan klik SPSS-nya. Diklik. Kita tunggu SPSS-nya sampai terbuka seperti ini. Di sini akan tampil seperti ini ya SPSS-nya yang lengkap ini. Di sini ada data view untuk memasukkan data, kemudian ada variable view untuk merubah nama variabel. Kita pindahkan dulu ke data view, diklik. Oke. Kita kembali ke Excel. Oke, di sini datanya kita akan pindahkan ya. Nah, data ini yang saya blok nih ya di warna kuning gitu ya, warna kuning. Ini adalah data. Jadi item 1 sampai dengan skor totalnya nggak diblok, sampel 1 sampai dengan 40-nya juga nggak diblok. Jadi yang diblok adalah yang berwarna kuning saja. Oke. Terus kita klik edit, kita copy. Oke. Terus kita buka SPSS, klik data view, klik variabel 1 ya di sini ya. Di par 1 item 1 ya, par ini di paling pojok. Jadi edit paste. Oke. Akan tampil seperti ini par 1 sampai dengan par 8. Oke, jadi 40-nya adalah di sini adalah jumlah sampel ya, 40. Par 1-nya adalah variabel 1 sampai variabel 9. Nah, sementara kita pengen namanya adalah item 1 sampai item 8, kemudian ujungnya skor total. Maka kita rubah ya. Cara ngerubahnya kita klik variabel view. Oke. Par 1 kita rubah menjadi item 1, par 2 item 2, sampai par 8 item 8, kemudian par 9 ini kita rubah menjadi skor total. Daripada mengetik lama-lama, kita klik saja name. Kita klik edit, kita klik find ya.
Oke, kita klik refresh. Kita ketikkan par 000, jangan O ya, 0 ya. Find par 00. Kemudian kita replace. Replace menjadi item gitu ya. Underscore. Seperti ini ya. Artinya kita akan merubah par 0000 itu menjadi item. Kita replace all. Oke, nanti akan berubah di sini. Kita lihat perubahannya. Item 01 sampai dengan item 8. Close. Nah, item 9 karena kita butuhnya di sini adalah item 8, maka item 9-nya kita rubah menjadi skor total. Oke. Nulis skor total jangan pakai spasi. Jadi skor total gitu ya. Enter. Oke, jadi ini nanti akan sama ya, item 1 sampai item 8 skor total. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat nih di sini 2.0, 3.00, jadi dua angka desimal. Jadi desimalnya ada dua. Kita rubah desimalnya jadi 0 ya. Di bagian kolom desimal kita angka 2-nya rubah jadi 0, 2-nya rubah jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya. Sehingga nanti datanya seperti ini, tidak ada lagi angka desimalnya ya. Kita geser aja. Seperti ini. Berikutnya kita rubah measure-nya. Measure-nya kita ganti menjadi scale. Turunin keyboard ke bawah. Scale. Ya, gitu ya. Jadi merubah jadi scale. Kemudian kita save dulu di sini. Save dulu. Kita tuliskan namanya tugas proyek 2. Uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Ya, save dulu. Save. Oke. Nah, setelah kita rubah sudah lengkap, nah baru kemudian kita siap melakukan uji validitas. Oke. Kita mulai dari uji validitas dengan klik analyze. Oke. Kemudian correlate bivariate. Oke. Nah, di kolom sebelah kiri ini adalah item 1 sampai item sampai skor total. Kita blok dulu, Ctrl A saja ya. Atau satu-satu boleh juga, pakai shift ya. Pakai shift terus arah panah ke bawah, pindahkan ke kanan ya. Di sini kita pilih Pearson, Total, Flag Significant Correlation, kemudian pilih di sini option, pilih mean and standard deviation, klik continue. Kemudian kita klik OK. Oke, akan muncul output SPSS seperti ini ya. Kita perbesar dulu. Nah, di sini kita klik 2 kali tabel correlation-nya, klik 2 kali. Terus item 1 kita klik. Tangan kiri Anda pencet shift, jangan dilepas. Terus mouse Anda gerakin sampai ke angka di bawah di sini 40. Klik sehingga terblok seperti ini. Kita klik edit, kita pilih delete. Sehingga terhapus semuanya, kita close. Nah, ini yang kita butuhkan dalam uji reliabilitas. Oke. Selanjutnya kita akan copy ini ke format laporan tugas proyek 2. Anda siapkan dulu formatnya, sudah dibuka atau belum. Ini sudah saya buka. Oke. Di sini jangan lupa nama Anda ya. Nama Anda misalkan di sini Udin, nama Anda. Nomor absennya 30. Oke. Oke, di sini sudah ada saya siapkan formatnya ya. Di sini Anda tinggal kasus, masukkan semuanya ya. Oke, kita mulai dulu dari kasus. Tadi kasusnya di Excel ya. Nah, kasusnya sebenarnya ini sama di tugas proyek 2 itu sama kasusnya ya. Copy, kemudian kita pindahkan ke bagian kasus. Nah, di sini enter. Oke, kita rapatkan ya. Oke. Nah, tugas andanya hapus aja lah. Jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita memasukkan data
uji coba instrumen kuesioner tabel satunya. Oke, datanya kita pindahkan dulu dengan cara, oke, ini kita blok dulu nih dari Excel sampai dengan skor total di blok, kemudian kita edit, copy, kemudian kita buka lagi kembali ke ini ya, ke format tugas. Oke, kita paste di sini, paste. Oke, jadi melebar ya, melebar sekali. Kita untuk memperkecilnya kita blok dulu nih, deketin mouse-nya sampai gini, terblok semuanya. Kemudian pilih dulu tabel desain. Di sini ada border, klik border bottom, top, kemudian inside. Oke, jadi atas, bawah, tengah ya, atas, bawah, top, atas, inside, tengah-tengah ya. Jadi nanti garisnya nggak ada garis vertikal, cuma garis horizontal aja. Blok lagi, kemudian kita pilih layout. Di sini pilih auto fit, content, auto fit, Windows. Biasanya di menu layout ya, ada di menu layout. Oke, kalau di saya menu layoutnya di luar ya, auto fit, content, auto fit, Windows. Oke, kita rapatkan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini kita rubah hurufnya menjadi Tahoma 11 ya, semua laporannya menggunakan Tahoma 11 ya. Tahoma 11 itu. Jadi rapih modelnya seperti ini ya. Oke, terus ini kita blok dulu, kita bold. Oke, kemudian kita blok lagi, ke layout lagi, auto fit content, auto fit Windows, gitu ya. Oke, ini masih belum rapi, kita blok dulu nih baris pertamanya. Oke, nah kita text directionnya ke sini ya, seperti ini ya. Terus kita tengah-tengah, ada text direction nih. Oke, jadi seperti ini, jadi akan kelihatannya rapi. Oke, di halaman berikutnya kan nggak ada kepala tabelnya ya. Ini kepala tabel namanya, sampel item 1 sampai skor total itu kepala tabel. Nah, biar muncul kepala tabelnya di halaman berikutnya, kita blok ini kepala tabel, kemudian klik kanan, kemudian tabel properti. Di sini pilih row, pilih repeat, pilih OK. Nah, jadi nanti dia akan merepeat atau mengulang ke halaman berikutnya. Jadi ini rapi ya. Oke, berikutnya uji validitas. Nah, tabel uji validitas ini kita rapatkan terlebih dahulu boleh ya kan. Kemudian kita enter di sini. Tadi udah ada tabel uji validitasnya dari SPSS sini ya. Saya biasanya bikinnya begini, dua layar ya. Tapi kalau Anda kesulitan dua layar, Anda buka aja di sini output SPSS-nya. Oke, ini kita copy aja dulu, copy, terus kita pindahkan ke ini ya, ke Word-nya, edit, paste. Oke, kemudian kita bikin tabel baru. Tabel baru ini terdiri dari 4 kolom ya. Ada nomor item, SIG, PP value, interpretasi. Oke. Nah, kolomnya di sini ada item, SIG, SIG, kemudian P value, P-nya kecil ya, kemudian interpretasi. Oke. Terus kita itemnya kan P8 ya, item 1, item 2, item 3 sampai item 8. 4, 5, 6, 7, 8.
Oke, selanjutnya kita atur tabelnya, tabel desain, border, no border dulu, jadi nggak ada garis dulu. Kemudian kita pilih baru, bottom, top, inside horizontal, harus seperti ini ya. Oke, kita masukkan dulu nih item 1 berapa signya, 0,179, 0,179 atau 0, sama aja, titik atau koma sama aja. Kalau di SPSS itu pakai titik ya. Item 1 ini signya ya. Oke, oke gitu ya. Item 2 juga begitu. Nah, kalau saya sih pengen mudahnya pakai dua ini ya, dua layar begini. Saya pakai dua layar, jadi saya tinggal ngelihat dua layar kiri di SPSS, layar kanan di Word ya. Item 2 0,496 signya ya, di sini sig total 496. Item 3 0,422, item 4 0,039, item 5 0,094, item 6 0,00, item 7 0,00 juga, item 8 0,094. Oke. Nah, ini enggak kalau udah dimasukkan kita nggak butuh, ini hapus aja. Ini boardnya dimatiin dulu ya, boardnya. Jadi board kita normalin dulu. P-value nya ini udah ketentuan 0,05, tinggal kita copy dari atas ke bawah ini 0,05. Oke, baru kemudian kita tentukan validitasnya, interpretasinya ya, validitasnya apakah valid atau tidak ya. Pengertian valid itu valid jika signya itu lebih besar, signya kurang dari P value, itu valid. Kalau tidak valid itu jika signya itu lebih besar dari P value. Oke. Jadi untuk menginterpretasikannya kita harus pakai ketentuan ini. Valid itu jika signya lebih kurang dari P value. 0,179 ternyata signya ini lebih besar dari 0,05, maka kita tulis tidak valid. Karena 0,179 lebih besar dari 0,05. 0,496 lebih besar, tidak valid. 0,422 lebih besar juga tidak valid. 0,039 dengan 0,05, 0,39, jangan dilihat 39-nya, dirubah dulu menjadi dua angka desimal, karena di sini bandingkannya dengan dua desimal ya, berarti sama dengan di sini 0,04 kan gitu ya. 0,04 itu kurang dari 0,05 maka valid. Nah, hapus kalau udah paham ya. Oke, kemudian 0,094 tidak valid. Kemudian 0,0 valid, jelas ini valid. 0,094 tidak valid. Oke. Nah, di sini yang validnya kita tandain aja jadi warna misalkan hijau gitu ya. Jadi warna hijau. Jadi biar kita tahu yang valid berapa, yang tidak valid berapa. Selanjutnya kita interpretasikan tabel satunya, tabel 2-nya ya. Tabel 2-nya kayak kita rapatkan terlebih dahulu. Ingat ya, ini dirapatkan terlebih dahulu. Kita interpretasikan. Nah, berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa dari 8 item yang diuji kan, terdapat berapa item yang valid? 1, 2, 3 item valid, yaitu item 4, 6, dan 7, dan
berapa item yang tidak valid? 8 kurangi 3, 5 item tidak valid, yaitu item 1, 2, 3, 5 dan 8 titik. Oke, selesai ya. Interpretasi ini Anda bisa letakkan di bawah, bisa juga Anda letakkan di atas. Kalau di atas kita cut dulu aja, misalnya ini cut, kita pindahkan di bawah uji validitas, paste. Oke, seperti ini bisa. Oke, jadi cut interpretasinya di atas, kemudian jarak 1 spasi, keterangan tabel nih, tabel 2 itu keterangan tabel, kemudian tabelnya seperti itu ya. Jadi bisa juga di bawah kayak tadi ya. Oke, berikutnya kita uji reliabilitas. Tapi sebelum melakukan uji reliabilitas, kita harus paham dulu apa itu uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas itu uji untuk menguji reliable atau tidak seluruh item yang valid. Jadi uji reliabilitas itu menguji item yang valid. Oke. Item yang valid akan diuji reliabilitas, item yang tidak valid tidak diuji reliabilitas. Oke, maka kita hafalin dulu mana aja item yang valid. 4, 6, 7. Oke. Kalau udah apa, baru kita kembali lagi ke SPSS. Oke, kita kembali lagi ke SPSS seperti ini. Oke, kita klik analyze, scale, reliability analysis. Oke, di sini ada 2 kotak ya. Kita akan menguji item yang valid, menguji reliabilitas, menguji item yang valid. Nah, 4, 6, 7. Gitu ya. Jadi item yang tidak valid tetap di sebelah kiri, item yang valid dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi posisinya di sebelah kanan. Oke. Kemudian kita pilih di sini model alpha Cronbach. Terus kita pilih statistik, kita pilih scale if item deleted. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Oke. Akan muncul di output SPSS. Yang atas tadi kan udah ada Pearson correlation, yang bawah dilanjutin ya. Di sini ada reliability, alpha Cronbach, dan item total statistik. Di item total statistik kita klik 2 kali. Oke. Kita klik scale, kemudian pencet shift di keyboard Anda, pencet sampai paling bawah di sini. Oke. Kita klik edit, kita delete. Nah, jadi yang dibutuhkan nanti cuma Cronbach alpha if item deleted. Oke, kita perkecil dulu ini sehingga bisa tampil 2 layar gitu ya. Kita perkecil dulu. Oke, di tabel 3 kita buat namanya 2 kolom ya. Insert tabel 2 kolom ya. Alpha Cronbach. Nah, terus kemudian jumlah item dalam kurung N. Oke. Di sini kita alpha Cronbach-nya didapat dari reliability statistik Cronbach alpha. Di sini 0, atau 0 titik sama aja 485. Jadi Anda pakai titik atau pakai koma, yang penting konsisten sama aja ya. N-nya adalah berapa jumlah N-nya? N-nya adalah 3. 3 itu menunjukkan jumlah item yang diuji. Oke. Oke, udah selesai. Kemudian kita tabel 4. Sekalian tabel 4 kita buat 2 kolom lagi. Klik lagi 1, 2, 3. Jadi 3 kolom. Di sini item. Nah, kemudian alpha Cronbach if item deleted. Kemudian yang ketiganya adalah tingkat reliabilitas. Oke. Kita masukkan itemnya di sini.
item 4, item 6, item 7. Oke. Kemudian di sini apa crown batch-nya 0,321. 0 ini kan titik 321 berarti 0,321 atau 0.321. 0,321 kemudian 0,461 kemudian 0,364. Oke, sudah kita masukkan, tinggal nanti kita interpretasikan. Sebelum menginterpretasikan kita rapihkan dulu tabelnya. Kita blok dulu tabelnya seperti ini, blok, kemudian crown batch, tabel design, border, no border, bottom, top, inside horizontal. Jangan lupa kepalanya ini kita bold ya. Dibiasakan dalam menyusun tabel, kepala tabel harus di bold. Kemudian yang tabel 4 juga begitu, di blok. Ini no border, bottom, top, inside. Nah, seperti ini ya. Oke, ini masih ada nih yang garis tengahnya, kita matikan dulu. Nah, seperti ini ya. Ini garis tengahnya belum ada. Oke, jadi seperti ini. Jadi garisnya horizontal, garis tiduran terus ya, nggak ada garis vertikal. Oke, kita pengen menentukan di sini tingkat reliabilitas sebuah instrumen. Ya, jadi di sini kita interpretasinya dari hasil pengujian pada kuesioner N sama dengan 3, diketahui bahwa instrumen termasuk ke dalam tingkat reliabilitas titik-titik, apakah rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Nah, ini. Nah, kita bisa menentukan rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi itu berdasarkan nilai alpha crown batch. Oke, kita buka modulnya. Topik 2. Di sini ada tingkat reliabilitas ya. Di sini ada nih tingkat reliabilitas di poin 2.2.2. Di sini ada tingkat reliabilitas. Kita copy aja dulu. Jadi tingkat reliabilitas ini ditentukan pada ketentuan ini. Jika nilai alpha crown batch 0 sampai 0,19 sangat rendah. Dan seterusnya. Di sini 0,485. 0,485. Ini kan sama dengan 0,49 kan gitu ya. Nah, 0,49 berada di antara 0,40 sampai 0,59, maka reliabilitasnya cukup. Oke, kita hapus dulu yang ini ya. Ini alat bantu doang. Reliabilitas cukup titik, cukup titik. Nah, ini kita hapus ya. Alat bantu tadi ya. Oke, kita lanjut ke 0,321 di tabel 4 ya. 0,321. 321 berarti 0,32 berarti ada di sini ya, rendah. 0,461 berarti di kategori cukup. 0,364 0,36 kan di sini berarti rendah. Oke. Kemudian ini kita hapus. Ini kan alat bantu doang. Kalau Anda nggak memindahkannya sih cukup lihat aja di modul ya. Oke. Kita interpretasikan. Selanjutnya kita interpretasikan dari pengujian diketahui bahwa jika item 4 dan item 7 dihapus. Oke, ini kan posisinya sama-sama rendah ya. Item 4 rendah, item 7 rendah. Berarti jika item 4 dan 7 dihapus dari pengujian ya, instrumen termasuk ke dalam tingkat reliabilitas rendah.
reliabilitas. Sudah. Titik. Dan jika item 6 dihapus dari pengujian, instrumen termasuk ke dalam tingkat reliabilitas cukup. Titik. Nah, selesai sudah ya. Oke, selanjutnya ini kita tengahkan dulu ya, posisinya tengah. Ini juga kita posisinya tengah. Oke, ini juga kita posisinya tengah ya. Oke, ini udah posisi tengah ya. Ini udah selesai nih. Oke, tinggal bagian kesimpulan. Kesimpulan itu gampang. Kita tinggal memindahkan aja dari poin C ini di bawah 1, kita copy, klik kanan copy, pindahkan ke kesimpulan. Terus poin 2 juga kita copy, pindahkan ke kesimpulan, dilanjutkan ya. Oke, ini juga terakhir, copy, pindahkan ke kesimpulan. Nah, seperti ini ya. Jadi udah kita pindah-pindahkan semua ya, itu bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan itu merangkum semua hasil uji pengujian. Hasil pengujian. Oke, kita lanjutkan dengan finishing, jadi perapihan pengetikan ya. Kita mulai dari memastikan hurufnya semuanya Tahoma 11. Kita klik edit, select all. Di sini Ctrl A ya, kalau di Windows Anda Ctrl A. Ctrl A gitu ya. Jadi select all. Pilih Tahoma, pilih 11. Terus spasinya 1. Spasi 1 itu kita pencet aja Ctrl 1. Jadi Ctrl 1 itu spasi 1, Ctrl 5 spasi 1,5, Ctrl 2 spasi 2. Kita menggunakan spasi 1 ya. Ingat posisinya spasi 1. Oke, kita cek dulu kerapihannya mulai dari nama Udin, nomor absen 30 ya. Nanti nama Anda ini diganti jadi nama Anda, nomor absen Anda ya. Oke, ini kita cek satu persatu. Anda mau pakai warna boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Oke, kita nggak pakai warna aja lah. Oke, ini yang ini pakai warna nggak apa-apa karena untuk menandakan ya. Ini nanggung nih, kalau kita naikin bisa nggak? Oh bisa ya, naikin gitu ya. Tadinya kan gini, kita naikin bisa nggak? Yang penting antara tabel ini dengan bagian 2 itu ada jarak 1 spasi, kemudian tabel 3 rapat dengan tabelnya di sini gitu ya. Antara tabel dengan keterangan harus berjarak, ini kan udah ganti halaman. Oke, tabel 4 1 spasi juga, ini kurang rapat nih. Nah, rapatin gini ya, jangan begini tapi begini. Oke, seperti ini. Oke, udah rapi, baru kemudian kita save. Kemudian save as ya, save as. Nah, save as itu tinggal kita ganti di sini. Formatnya diganti menjadi nama Anda ya. Nama Anda misalkan Udin, ya kan. Kalau nama Anda Aeng Muhyiddin ya ganti Aeng Muhyiddin. Kalau nama Anda Aang Muhtadin ganti Aang Muhtadin. Ini saya simulasi aja, nama saya Udin misalkan. Tugas proyek 2 uji validitas dan reliabilitas. Oke, kita save dulu. Oke. Kemudian kita rubah menjadi PDF. Kalau di Word saya bisa langsung merubah jadi PDF, save as PDF. Kalau di Word Anda nggak bisa ngerubah langsung ke PDF, Anda menggunakan web bisa ya. Di Google juga bisa dilakukan perubahan Word PDF export. Oke. Nanti PDF-nya ini PDF-nya tadi misalkan Udin nih, PDF-nya yang dikirimkan ke aplikasi ya. Jadi Anda mengirimkan tugas proyeknya itu filenya PDF, jangan Word. Kalau Word nggak bisa, kalau PDF bisa. Oke. Nah, untuk merubah Word ke PDF Anda bisa menggunakan Google ya. Ya, convert ya. Convert itu rubah Word to PDF. Nah, di sini
smallpdf.com misalkan. Nah, Anda pilih filenya. Misalkan di sini ada Udin ya, file Word, open. Nah, terus nih sedang copy, mulai lagi. Oke, unduh ya, ini udah ada PDF-nya, unduh, simpan ke perangkat. Nah, ini udah jadi tuh, jadi PDF ya, udah jadi PDF-nya seperti itu ya. Jadi Anda kalau nggak punya Word yang bisa ngerubah langsung ke PDF, Anda pakai web ya, convert Word to PDF pakai smallpdf.com. Itu lebih apa, lebih bagus hasilnya ya tuh, jadi lebih bagus. Oke, tuh udah cakep ya. Oke, kalau udah dirubah ke PDF tinggal Anda kirimkan melalui aplikasi. Oke, saya kira itu ya, selesai ya, ininya apaan, bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner ya, gampang sekali. Saya kira tinggal Anda kerjakan tugas proyek 2-nya. Di ujian juga sama gitu, ujian topik 2 Anda juga diminta melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner dan menyusun laporannya. Hampir sama kayak gini, namun berbeda soal ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.